Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114-PUU-XX-2022. Dengan ini, pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diubah. Tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004. Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman didampingi 7 hakim konstitusi lain dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis 15 Juni 2023. Mahkamah menyatakan berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November 2022. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114-PPU-XX-2022 tersebut menggugat sejumlah pasal di UU Pemilu yang bertumpu pada pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Lewat gugatan tersebut, 6 pemohon yakni Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, lalu Yuwono Pintadi yang merupakan kader Partai Nasdem, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Marijono meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Adapun pasal 168 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Para pemohon berpendapat sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Sementara itu, dengan sistem pemilu terbuka, pemohon berpandangan peran parpol menjadi terdistorsi dan dikesampingkan. Sebab calon anggota legislatif terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, bukan yang ditentukan oleh partai politik. Para pemohon yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu pun merasa dirugikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem tersebut dinilai menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitik beratkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal calon anggota legislatif. Sehingga kader partai yang memiliki pengalaman berpartai dan berkualitas kalah bersaing dengan calon yang hanya bermodal uang dan popularitas semata. Demikian argumen para pemohon dikutip dari dokumen permohonan uji materi. Selain itu, apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, maka kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPR dan DPRD, meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan juga popularitas. Sorotan terhadap perkara ini mulai mencuat ketika Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada 29 Desember 2020 mengomentari adanya gugatan tersebut, yang belakangan ditafsirkan para elit politik sebagai bentuk dukungan KPU RI atas pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon tertutup. Hasyim disangsi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akibat komentar tersebut. Setelahnya ramai-ramai partai politik dan kadernya mengajukan diri sebagai pihak terkait. Sedikitnya 17 pihak mulai dari LSM, politikus, partai politik, dan perorangan terdaftar sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Polemik timbul lagi setelah ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi terpercaya bukan dari internal Mahkamah bahwa MK bakal memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup zaman Orde Baru. Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.